Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syahrun mubarak. Tentunya kita semuanya ingin mendapatkan keberkahan yang sangat melimpah itu di bulan Ramadan. Maka ada hal yang harus kita ketahui bersama agar kita bisa mendapatkan keberkahan itu. Yang pertama adalah agar kita mengetahui bulan Ramadan itu bulan apa, sehingga kita bisa memperlakukan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Demikian kesimpulan para ulama. Syahrul Qur'an. Oleh karena itu, keberkahan yang paling besar di bulan Ramadan adalah keberkahan bersama Al-Quran. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa di bulan Ramadan adalah orang yang paling banyak mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagai cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sifatkan sebagai cahaya. Cahaya itu menerangi kegelapan. Sehingga ketika kita mendapatkan keberkahan Al-Qur'an, berarti kita mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim alaihissalam ayat yang pertama, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai kitab yang akan mengeluarkan kita dari kegelapan menuju suasana atau keadaan yang terang. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanpa ada Al-Qur'an kita semuanya berada dalam kegelapan. Bahkan kegelapan yang berlapis-lapis atau az-zulumat. Lalu kegelapan apa yang kita miliki sehingga kita membutuhkan cahaya yang sangat terang dari Al-Qur'an? Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki banyak sekali sumber kegelapan. Yang pertama adalah kegelapan yang berasal dari nafsu kita, dari jiwa kita. Sebagaimana para ulama menerangkan, nafsu itu yang ditaunya hanyalah senang atau tidak senang. Sehingga ketika kita berpegang kepada nafsu kita, kepada jiwa kita, maka yang akan diperintahkannya adalah kita melakukan yang kita senangi, kemudian meninggalkan yang tidak kita senangi. Bahayanya adalah ketika yang kita senangi itu adalah keburukan, sementara kebaikan tidak kita senangi. Maka di sini nafsu bisa menyesatkan kita. Nafsu itu menjadi sumber kegelapan, sehingga kita tidak tahu dan tidak bisa melaksanakan yang benar dan tidak bisa meninggalkan yang buruk atau yang salah. Kemudian sumber kegelapan yang kedua adalah syahwat. Syahwat itu taunya hanyalah ingin atau tidak ingin. Jadi akan memerintahkan kita melakukan apa yang kita inginkan, kemudian kita meninggalkan apa yang tidak kita inginkan. Sehingga bahaya sekali jika kita berpegang kepada syahwat kita. Sehingga sangat mungkin yang kita inginkan itu adalah keburukan, sementara kebaikan tidak kita inginkan.
Disinilah syahwat itu bisa menjadi sumber kegelapan yang menyesatkan kita, menjauhkan kita dari kebaikan, dan menjauhkan kita dan mendekatkan kita dari keburukan atau dengan keburukan. Kemudian yang ketiga, sumber kegelapan kita adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu taunya hanyalah suka atau tidak suka. Kalau kita berpegang atau mengikuti hawa nafsu kita, kita hanya melakukan apa yang kita sukai. Dan kita akan meninggalkan apa yang tidak kita sukai. Ini sangat berbahaya jika yang kita sukai adalah keburukan, sementara kebaikan tidak kita sukai. Maka kita akan selalu melakukan keburukan dan akan sangat jauh dari yang namanya kebaikan. Kemudian, tidak kalah pentingnya, sumber kegelapan kita adalah setan. Setan itu akan menampakkan kebaikan sebagai sebuah keburukan. Sebaliknya, keburukan akan ditampakkan sebagai sebuah kebaikan. Alangkah mengerikan jika kita mengikuti bisikan setan. Sesuatu yang kita lihat sebagai sebuah kebaikan ternyata berisi keburukan. Demikian juga tidak kalah pentingnya adalah kegelapan yang berasal dari dunia, atau mungkin lebih tepatnya cinta dunia. Dunia itu sebesar apapun tidak bisa dibandingkan dengan akhirat. Ketika kita mengejar dunia, bahkan memperebutkannya, kemudian membuat kita akhirnya rugi karena kehilangan akhirat, maka dunia sudah menipu kita. Oleh karena itu pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah keadaan kita yang diliputi dengan sumber-sumber kegelapan. Yang pertama adalah jiwa atau nafsu kita, yang kedua adalah syahwat, yang ketiga adalah hawa nafsu, yang keempat adalah setan, dan yang kelima adalah dunia. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala pengasih dan penyayang kepada kita, menurunkan Al-Qur'an litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Yang dengan Al-Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kita dari kondisi gelap, kondisi tanpa cahaya, sehingga kita keluar dari kondisi itu dan bisa melihat segala sesuatu dengan terang. Sebagaimana yang selalu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu terlihat benar dan karuniakan kepada kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkan kepada kami yang salah, yang batil itu batil. Dan karuniakan kepada kami kemampuan dan kemauan untuk menjauhinya. Oleh karena itu, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan, dan Ramadan adalah kita gunakan sebagai bulan Al-Qur'an, maka kita teringat bahwasanya Al-Quran pasti akan menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sehingga interaksi kita yang intensif dengan Al-Quran, insya Allah akan mengubah kondisi kita yang diliputi dengan kegelapan, dan kita bisa melihat segala sesuatu dengan benar. Jiwa kita yang tadi hanya mengetahui ingin senang atau tidak senang, maka insya Allah dengan kita sucikan dengan Al-Quran, qad aflaha man zakkaha, hati kita menjadi suci, hati kita menjadi menyenangi kebenaran, menyenangi kebaikan, menyenangi ajaran-ajaran Islam, dan sebaliknya membenci keburukan, membenci kemaksiatan, sehingga jiwa kita insya Allah tidak lagi menyesatkan kita, dan sebaliknya akan membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syahwat kita,
Syahwat kita yang taunya hanya ingin atau tidak ingin, setelah kita berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar." Kita memiliki syahwat. Islam tidak memerintahkan kita untuk mencabut syahwat kita. Tetapi syahwat kita gunakan sekedar untuk mempertahankan hidup, untuk melanjutkan kehidupan kita. Kita cinta harta sehingga kita bisa bekerja, kita cinta lawan jenis sehingga bisa melanjutkan keturunan, dan seterusnya. Kemudian syahwat itu tidak bisa mengalahkan keinginan kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh lebih indah, lebih besar daripada dunia yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, setelah kita berinteraksi yang intensif dengan Al-Quran, maka hawa nafsu kita pun insya Allah akan sesuai dengan yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suka tidak sukanya kita bisa sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan dalam hadis riwayat Al-Imam As-Suyuti, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Tidak sempurna iman kalian sebelum hawa nafsunya sesuai dengan ajaran yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kegelapan yang berasal dari setan. Setan yang ingin menipu kita. Ketika kita di bulan Ramadan berinteraksi dengan Al-Quran, kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mublisun." Baru sebentar setan berusaha untuk menyesatkan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadarkan kita bahwa apa yang sedang kita alami tidak lain adalah tipu daya setan. Kita tersadar, kita melihat segala sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Kebenaran kita lihat sebagai kebenaran, kebatilan bisa kita lihat sebagai kebatilan. Kemudian kegelapan yang berasal dari dunia, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sebesar yang kita lihat sebelumnya. Interaksi kita dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat tentang akhirat, ayat-ayat tentang kenikmatan surga, demikian kuatnya menancap dalam hati kita, sehingga keyakinan kita dan harapan besar kita, kerinduan kita untuk mendapatkan surga demikian besar, demikian nyata, sehingga otomatis menjadikan dunia di mata kita mengecil. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat benar-benar kekal, akhirat benar-benar lebih besar dalam hati kita, dalam pikiran kita. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu ketika kita ingin mendapatkan keberkahan yang sebesar-besarnya di bulan Ramadan, marilah kita kuatkan, kita intensifkan interaksi kita dengan Al-Quran, terutama Al-Quran yang kita baca atau kita dengarkan saat kita sedang sholat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah." Jadi ketika kita sedang sholat, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, maka ayat-ayat itu akan berubah menjadi hidayah bagi kita, menjadi cahaya bagi kita, seperti juga yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Was-salatu nurun." Dan salat adalah sarana untuk mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran yang kita dengarkan.
Jazakumullahu khairan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.